Halo Fitum Cireng. Kami dari kelompok 10 memiliki proyek yang berjudul Ocean Dead Zone Detector. Kenalin nih, ada Putut, Tio, Caca, dan Dita. Video ini berisi latar belakang, tujuan, deskripsi program, Flowchart, dekomposisi, pseudocode, cara kerja, dan Python Di code. sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dead zone di laut adalah area dengan kadar oksigen yang sangat rendah, sehingga makhluk laut sulit bertahan hidup. Zona ini biasanya terbentuk akibat eutrofikasi, yaitu masuknya nutrien berlebih dari aktivitas manusia seperti pertanian, industri, dan limbah domestik. Peningkatan nutrien memicu ledakan fitoplankton yang kemudian mati dan terurai, sehingga oksigen di air menurun drastis. Fenomena ini menjadi masalah serius karena dapat menyebabkan kematian organisme laut, penurunan keanekaragaman hayati, hingga kerugian ekonomi di sektor perikanan dan pesisir. Untuk membantu memantau kondisi tersebut, diperlukan program Ocean Dead Zone Detector yang mampu menganalisis data oceanografi seperti kadar oksigen dan populasi ikan untuk mengidentifikasi area berisiko secara lebih cepat dan efisien. selanjutnya aku bakal jelasin mengenai 3 tujuan dari proyek kali ini. Yang pertama, menganalisis kondisi perairan menggunakan data dasar seperti oksigen, nutrien, dan populasi ikan, lalu menentukan tingkat risiko dead zone secara sederhana dan mudah dipahami. Lalu tujuan yang terakhir, memberikan gambaran dampak dead zone terhadap penurunan jumlah ikan. Selanjutnya adalah deskripsi program. Program ini dibuat untuk menganalisis kondisi perairan dan menentukan apakah wilayah tersebut berpotensi mengalami dead zone. Pengguna memasukkan beberapa data pengamatan seperti kadar oksigen terlarut atau DO, konsentrasi nutrien, serta populasi ikan. Semua data tersebut disimpan di dalam array dan diproses menggunakan fungsi-fungsi khusus untuk menilai kondisi air dan dampaknya terhadap populasi ikan. Setelah seluruh data dianalisis, program menghitung nilai rata-rata dari parameter yang dimasukkan, lalu menentukan tingkat risiko dead zone, normal, berisiko, ataupun kritis. Program kemudian menampilkan hasil analisis dan kesimpulan akhir yang mudah dipahami, sehingga pengguna dapat melihat keterkaitan antara perubahan lingkungan dan penurunan populasi ikan. Selanjutnya ada flowchart. Program dimulai dari start lalu masuk ke fungsi utama, jalankan program. Input data awal, pengguna masukkan 4 data, nilai oksigen terlarut, jumlah nutrisi, populasi ikan, berapa hari simulasi akan berjalan. Setelah itu data awal akan ditampilkan sebagai tabel. Lalu program masuk ke main simulasi dan melakukan proses untuk setiap hari dari hari 1 sampai hari terakhir. Setiap hari program mengikuti alur A, yaitu bagian utama simulasi. Pertama, program mengecek apakah terjadi limpasan nutrisi yang kuat. Jika iya, nutrisi akan bertambah acak antara 1 sampai 3. Jika tidak, nutrisi berkurang sesuai penggunaan alami. Setelah itu, program menghitung dampak alga. Kalau nutrisi lebih dari 4, terjadi algal bloom, sehingga dissolve oksigen berkurang. Kalau nutrisi kurang atau sama dengan 4, dissolve oksigen pulih sedikit sesuai peningkatan alami. Menentukan risiko dead zone. Program melihat kondisi dissolve oksigen. Jika dissolve oksigen lebih dari sama dengan 5, kondisi air sehat, populasi ikan bertambah 5. Jika dissolve oksigen antara 5 dan 2, terjadi hipoksia. Ikan berkurang 10. Jika dissolve oksigen kurang dari sama dengan 2, dead zone. Ikan berkurang 50. Ini menentukan apakah ekosistem di hari itu aman atau tidak. Setelah 1 hari selesai dihitung, program lanjut ke hari berikutnya sampai semua hari selesai. Hasil simulasi ditampilkan biasanya berupa tabel perubahan dissolve oksigen, nutrisi, dan populasi ikan setiap hari. Terakhir, program menanyakan apakah pengguna ingin mengulang simulasi. Kalau ya, kembali ke input awal. Kalau tidak, program berhenti. Berikut adalah dekomposisi program. Dan juga terdapat pseudocode. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, program dimulai. Yang kedua, masukkan nilai DO, nutrisi, populasi ikan, dan durasi simulasi. Yang ketiga, program menjalankan perulangan dari hari ke-1 sampai hingga hari terakhir simulasi. Yang keempat, program menjalankan fungsi untuk mengklasifikasikan kondisi perairan dan memperbarui populasi ikan. Yang kelima, setelah perulangan harian selesai, program menampilkan ringkasan akhir, yaitu DO, nutrisi, dan populasi ikan awal dan akhir. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang Python code dari proyek kami. Pertama, pengguna diminta untuk menginput kadar oksigen awal, lalu tingkat nutrisi awal, lalu populasi ikan awal. Lalu yang kedua, pengguna diminta untuk memasukkan tingkat peningkatan DO alami per hari dan tingkat pengurangan nutrisi alami per hari. Yang terakhir, pengguna akan diminta memasukkan jumlah hari simulasi. Setelah selesai menginput, di sini akan muncul status awal yang menunjukkan hal-hal yang sudah diinput sebelumnya. Setelah itu akan mengenerate dari hari ke-1 sampai hari yang tadi kita input. Di mana air yang sehat akan menambahkan populasi ikan, di mana syarat air sehat memiliki DO di atas 5. Lalu ikan akan bertambah. Kemudian kondisi kedua, jika terjadi limpasan kuat, ini terjadinya secara random di antara 15 hari sebesar 20%. Jika nutrisinya di atas 4, akan terjadi alga bloom. Ketika alga bloom terjadi, akan mengalami kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan hipoksia. Dan hipoksia akan menyebabkan kurangnya populasi ikan sebanyak 10.
Jika terjadi alga belum setiap hari, maka akan mencapai dead zone, di mana dead zone ini memiliki DO yang sebesar 0. Ketika dead zone, populasi ikan akan berkurang sebanyak 50. Lalu setelah selesai mengenerate, akan munculkan status akhir. Lalu terakhir, pengguna akan diminta apakah ingin mengulang simulasi atau tidak. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan. Kelompok 10 pamit undur diri. Izin.